Di sini mau saya sampaikan juga ya. Ya, sudah. Sudah, oke. Tolong tayangkan dulu. Ya, sudah. Ya, itu judulnya ya. Itu ini judulnya ini. Ya, ini judulnya nih, sorry. Oke. Itu kok ada, sebentar ya, kok saya ada gangguan ini. Bentar Pak Paul, ada gangguan saya. Bentar. Oke. Ini sengaja saya membuat forum kajian strategik kepemimpinan negarawan. Yang ini tadinya mau disampaikan pada saat webinar untuk beberapa tokoh nasional yang mereka menyebutnya alumni. Halo guys, para konsumen narasi. Reaksi Nusantara Channel hadir untuk menantang Anda bereaksi menanggapi berita atau narasi-narasi yang banyak bermunculan di media sosial. Mari kita bandingkan pendapat dengan sumber berita yang berbeda, supaya bisa menentukan pilihan kebenaran dari berita atau narasi yang kalian yakini sebelumnya. Silahkan tulis reaksi atau pendapat kalian tentang konten yang kami tampilkan di kolom komentar di bawah link video. Tapi sebelumnya silahkan kalian like dan subscribe terlebih dahulu, supaya kami bisa merespon pendapat kalian dengan cepat. Dan tonton video sampai selesai sebelum berkomentar supaya tidak terjadi gagal faham. Mari hargai perbedaan pendapat orang lain. Dan selamat menonton. Untuk Indonesia, AUI. Tapi sampai sekarang ini karena mungkin terganggu puasa ya, menunggu lebaran. Nah, tapi saya sampaikan dulu di sinilah ya. Jadi, kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional ke-Indonesiaan, bukan kepemimpinan nasional, tapi negarawan. Apa nanti negarawan itu kita tanya. Kemarin Pak Nugroho, bagaimana kita bela negara? Ya di sini nanti, ya. Saya ingat terus itu pertanyaan. Sebagai apa? Solusi permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di negara kesatuan Republik Indonesia yang berajaskan Pancasila sesuai amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita buka Pak Paul lanjut. Karena kemarin kan kepemimpinan negarawan ini salah satu kunci. Terus lanjut aja lah, lanjut. Ini memberikan saranan dan masukan ya, suatu konsep pemikiran strategi seperti apa sih ya keindonesiaan itu. Oke, lanjut. Ini hanya memberikan saranan dan masukan. Mic-nya agak dekat bisa Pak Ben. Apa? Mikrofonnya kurang dekat. Kurang dekat ya, kurang kedengaran. Tapi bagus kok, tempat kami bagus kok, tempat saya bagus. Oke, nah di sini kan jelas ya. Agar apa? Para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan para pemangku kepentingan terinspirasi dan termotivasi. Untuk apa? Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kepemimpinannya. Ingat, kepemimpinan itu bukan orangnya loh. Kepemimpinan itu orang yang melaksanakan kepemimpinan, pemimpin. Beda pemimpin dengan kepemimpinan, nanti kita bahas. Di segala aspek kehidupan. Tapi apa? Dalam rangka, ini pentingnya ini, dalam rangka terwujudnya kepentingan nasional, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan khilafah, bukan kepentingan kelompok-kelompok lain, ya, kelompok teroris, kelompok ISIS, kelompok macam-macam lah. Ya, oke, lanjut. Jadi hanya supaya terinspirasi. Nah, ini materi pokok sebenarnya, pengantar, 6 pertanyaan yang harus dijawab, ya, mengenai kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Kepemimpinan negarawan berkarakter nasional itu seperti apa gitu loh. Implementasinya seperti apa. Tapi mungkin ya, tidak bisa kita jelaskan semuanya. Nanti bisa untuk minggu berikutnya ya, atau dalam dari Senin sampai Kamis ya, Pak Paul sampai Sabtu ya. Ya oke lah, nanti kalau bisa ada waktu saya sehari silakan. Oke, kita lanjut sekarang. Lanjut dulu, biar sadar dulu ini. Orang-orang ini nggak sadar semua ini. Nah, kalau bicara kepemimpinan itu pasti selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya kita lihat aja kepemimpinan FPI, ya kepemimpinan FPI sebagai suatu organisasi, ya kepemimpinan partai-partai. Katanya di ADART itu tertulis, wah ajas partai berajaskan Pancasila, wah dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi bagaimana prakteknya? Nah inilah nanti kita bahas ya satu persatu. Kalau perlu ditayangkan ADART-nya biar tahu kita siapa yang Pancasila, siapa yang anti Pancasila. Dan ini takkan pernah bisa dibahas, selalu digali di setiap masa dari generasi ke generasi. Mencari formulasi sistem pemilihan yang aktual.
Lah Pak Paul kemarin membahas masalah Hitler, ya. Lah Hitler itu dia bukan kepimpinan nasionalisnya Jerman, dia kepimpinan manipulasi. Nah, bagaimana Yahudi bisa dibasmi dengan menggunakan apa? Nah, bantuan Palestina supaya Yahudi tidak ada di daerah Yerusalem sana kan, atau di tanah Israel sana. Nah, dia menghantam bukan hanya Yahudi saja, sesama agama. Emangnya Eropa, Inggris, Perancis waktu itu tidak beragama Kristen, katakanlah beragama lah, ya, karena kenapa? Jadi dia sebenarnya antikris kan. Oke lah, jadi paradigma kepemimpinan ini memang akan selalu berkembang. Oke, lanjut Pak Paul. Nah, sekarang saya mau masuk supaya nanti kita tidak diskusi debat kusir lah. Dasku ya. Saya ada 3 paradigma yang dijadikan acuan ya sebagai ajas prinsip ya bagi aktualisasi dan implementasi kepemimpinan. 1, kepemimpinan di kerajaan surga. Ya, bagaimana the kingdom of God yang berajaskan kepada apa? Firman sebagai hukum yang terdapat di dalam Bible sebagai konstitusinya. Dari awal saya menyampaikan bahwa Bible itu adalah konstitusi kerajaan Tuhan. Nah, kalau ditanya rajanya siapa, ya udah nggak usah dijawab lagi. Kalau orang percaya sudah nggak perlu dijawab lagi siapa raja, king of the king. Tapi siapa duta besarnya? Ya Roh Kudus. Ada di mana kan Roh Kudus itu? Apa Roh Kudus itu hanya di Indonesia? Enggak, di seluruh dunia. Bahkan di kita juga ada kan, ada roh itu di kita kan gitu. Nah, Bible sebagai konstitusinya, di situ terdapat semua aturan hukum, ada prinsip-prinsip, ya kan. Nanti kita bahas juga apa kaitannya dengan Pancasila, ya kan. Kalau saya mengatakan saya belajar dari Bible, Tuhan Yesus datang bukan merombak hukum yang disampaikan oleh prophet sebelumnya, tapi untuk menggenapi. Sama dengan ini, kalau Pancasila itu sudah disepakati oleh para founding fathers sudah meninggal. Ya, ya kalau itu sudah disepakati ya jangan dirubah-rubah, dimasukkan ideologi lain yang tidak jelas, hukum rimbanya kan begitu. Itu kalau di kerajaan Tuhan ya Tuhan kita nantilah. Hukum Taurat, kemarin kalau nggak salah saya mendengar dari beberapa pendeta, hukum Taurat itu diturunkan bukan untuk mencelakakan manusia, tapi untuk melindungi manusia. Sementara Pancasila ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia enggak. Ya itulah mengapa tugasnya dulu di atas ya, di alinea keempat, tapi di bawahnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang itulah hukumnya dulu yang di atas. Nah, kepemimpinan di suatu negara berajaskan konstitusinya dong. Masing-masing sebagai hukum tertinggi harus dijadikan acuan. Jangan pakai kitab suci. Waduh, kalau pakai kitab suci dijadikan konstitusi di negara ini, ya itu ada negara yang pakai kitab suci sebagai konstitusinya ada. Ya ada beberapa negara, boleh kita lihat. Contoh Brunei, contoh apalagi Saudi Arabia. Makanya ada hukum rajam lah, hukum apa segala macam di situ kan. Bahkan dipenggal kepalanya kan. Kalau dia melanggar, ya udah itu konstitusinya. Lah kalau kita sudah sepakat kok, ya kita berajaskan Pancasila, hukum tertinggi adalah pembukaan, ya jangan pakai acuan yang lain. Nah ada kepimpinan di kerajaan ke-8 juga. Nah sekarang jangan salah loh ya, kita ini kan masuk di dalam apa? Di dalam suatu negara yang diatur oleh Persatuan Bangsa-Bangsa juga. Kita menjadi anggota ya PBB, ya Persatuan Bangsa-Bangsa. Makanya kita kan harus melihat juga apakah PBB ini kalau mengeluarkan perintah harus kita patuhi. Ya kita lihat dulu sesuai dengan Pancasila enggak. Kalau enggak sesuai Pancasila, Bung Karno aja bilang keluar dari PBB kan begitu. Nah yang begini-beginilah ya. Amerika juga kemarin keluar, sekarang masuk lagi. Ya itulah paradigma. Ya, sekarang kita mau bicara di kepemimpinan di negara kita. Coba lanjut, Pak Paul. Ini begini-begini nih, bukan nggak merenung bikinnya ya. Saya kan udah katakan, saya tidak menyaingi atau compete
dengan BPIP atau dengan segala instansi lainnya yang bicara tentang Pancasila. Saya melengkapi, to complete, not to compete. Ya. Nah, esensi dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau apakah kepemimpinan itu harus institusi atau ada instansi? Pak Paul itu sudah melaksanakan kepemimpinan loh. Self leadership dia, kepemimpinan pribadi dia, dan dia mengambil keputusan kan? Ya keputusannya dia pergi ke Jerman, kemudian dia mengembangkan toanya itu kan, teriak-teriak kemana-mana, kayak apa itu kayak ya Nabi Yohanes Pembaptis kan teriak-teriak dia seperti di gurun pasir kan. Nah itu. Sedangkan esensi dari keputusan adalah karakter dan kompetensi. Sekarang saya tanya, pengambilan keputusan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini siapa pengambil keputusannya? Sang pengambil keputusan itu siapa? Apakah mereka yang anti Pancasila? Kenapa? Esensi dari keputusan adalah karakter. Karakter apa yang mau dipakai? Karakter nasional keindonesiaan atau karakter khilafah? Karakternya si Endorgan. Dan kompetensinya, emangnya kompetensinya Endorgan sama dengan kompetensi bangsa Indonesia? Oh, tunggu dulu. Makanya keputusan sama dengan resiko dan plus konsekuensi. Sekarang kalau kita putuskan amandemen undang-undang, ada resiko kan? Ada yang menolak, ada juga penjabarannya tidak jelas, konsekuensinya seperti apa? Jadi kepemimpinan itu bisa institusi, bisa negara, bisa juga perorangan. Ya, kalau Pak Paul mengambil kepemimpinan self leadership ya, kepemimpinan pribadi dia sendiri. Tapi kan jelas ada rambu-rambunya. Mengapa dia mengambil keputusan seperti itu? Dan ada resiko nggak yang ditanggung sama dia? Sudah dia sampaikan. Apa dia konsekuensinya? Dia sudah tahu. Resikonya dibunuh, ya kan? Resikonya disalib. Konsekuensinya apa? Ini, bagaimana dia mengurangi resiko? Pinter dia, lari dia ke luar negeri sana. Jadi Abu Nawas jangan suruh dia kembali. Ya jelas dia kalau sampai di sini dicincang dia. For nothing. Kalau di sana dia mati, disalib di sana ya nggak apa-apa kan. Sudah keputusan kok yang diambil sama dia. Jadi pahlawan saya di sini, jadi pahlawan kemanusiaan. Sejarah, saya beritahu aja lah. Yang nggak suka banyak, nggak aneh. Tuhan Yesus yang begitu baik, yang tidak ada dosanya aja, nggak ada yang suka, diolok-olok kok. Oke ya, sekalian saya mengajar kepemimpinan ini, tapi aplikasinya, implementasinya itu sekalian saya tunjukkan di sini. Punya karakter dong, punya kompetensi. Saya melihat semua pertanyaan bisa dijawab sama Pak Paul. Ya, silakan Pak Paul, you are the Lone Ranger, ya kan? Pejuang kebenaran dan keadilan. I like you. Oke, lanjut.